sebuah negara kecil di ujung ASEAN. Wilayahnya tidak luas, jumlah penduduknya sedikit, ekonominya masih berkembang, tetapi suaranya didengar dunia. Itulah Timor Leste, dan kenapa itu terjadi? Mari kita bahas dengan bahasa yang sederhana. Banyak orang melihat kekuatan sebuah negara hanya dari ukuran ekonomi, jumlah tentara, atau luas wilayah. Tetapi dalam dunia modern, ada satu kekuatan yang seringkali lebih tajam daripada senjata dan lebih berpengaruh daripada kekayaan alam. Kekuatan itu adalah diplomasi. Dan jika berbicara tentang diplomasi di kawasan Asia Tenggara, maka Timor Leste adalah salah satu contoh negara kecil yang mampu memainkan peran besar. Karena diplomasi bukan tentang siapa yang paling besar. Diplomasi adalah tentang bagaimana sebuah negara membangun hubungan, menjaga kehormatan, memperjuangkan kepentingan nasional, dan membuat dunia menghormatinya. Hari ini, kita akan membahas bagaimana kuatnya diplomasi Timor Leste dibanding sebagian negara di ASEAN. Bagaimana negara muda ini mampu mendapatkan perhatian internasional, bagaimana pemimpinnya dihormati dunia, dan bagaimana Timor Leste perlahan membangun pengaruhnya meskipun menghadapi begitu banyak tantangan. Timor Leste mungkin baru merdeka secara penuh pada tahun ke-2002, tetapi perjuangan diplomasi bangsa ini sudah dimulai jauh sebelum itu. Ketika banyak negara lain hidup dalam keadaan stabil, rakyat Timor Leste justru berjuang mempertahankan identitas mereka di mata dunia. Dan dari situlah diplomasi Timor Leste dibentuk. Diplomasi mereka lahir bukan dari kenyamanan, tetapi dari perjuangan. Selama bertahun-tahun, tokoh-tokoh Timor Leste berkeliling dunia untuk mencari dukungan internasional. Mereka berbicara di forum global, bertemu pemimpin negara lain, dan memperjuangkan hak rakyatnya agar didengar. Dari perjuangan panjang itu, dunia akhirnya mengenal Timor Leste. Inilah yang membuat diplomasi Timor Leste memiliki karakter yang sangat kuat, karena dibangun dari sejarah pengorbanan. Salah satu alasan kuatnya diplomasi Timor Leste adalah karena negara ini memiliki tokoh-tokoh yang dihormati secara internasional. Seperti José Ramos Horta, beliau dikenal sebagai diplomat ulung yang selama bertahun-tahun memperjuangkan kemerdekaan Timor Leste di panggung dunia. Ramos Horta bukan hanya dikenal di Asia Tenggara, namanya dihormati di Eropa, Australia, Amerika, hingga Perserikatan Bangsa-Bangsa. Ketika banyak negara kecil sulit mendapatkan perhatian internasional, Ramos Horta justru mampu membuat dunia membicarakan Timor Leste. Beliau bahkan menerima Nobel Peace Prize bersama Uskup Carlos Melo. Ini bukan penghargaan biasa. Nobel Perdamaian adalah simbol bahwa perjuangan diplomasi Timor Leste diakui dunia internasional. Selain Ramos Horta, ada juga Xanana Gusmão yang dikenal sebagai simbol perjuangan nasional. Xanana bukan hanya pemimpin politik, beliau adalah figur yang dihormati karena keberanian dan kemampuan membangun hubungan dengan banyak negara. Di mata dunia, Timor Leste memiliki pemimpin yang bukan hanya berbicara soal politik, tetapi juga tentang perdamaian, rekonsiliasi, dan masa depan kawasan. Dan itulah kekuatan diplomasi sejati. Salah satu hal yang membuat Timor Leste dihormati adalah pendekatan diplomasi mereka yang damai. Banyak negara terjebak dalam konflik politik regional, saling menyerang lewat pernyataan, atau membangun ketegangan dengan negara tetangga. Tetapi Timor Leste sering memilih jalan yang lebih tenang. Mereka fokus pada kerjasama, fokus pada hubungan baik, fokus pada perdamaian kawasan. Bahkan, setelah sejarah panjang yang penuh luka, Timor Leste tetap membangun hubungan diplomatik dengan Indonesia secara damai. Ini adalah sesuatu yang sangat besar, karena tidak semua negara mampu meninggalkan masa lalu dan membangun masa depan bersama. Hubungan antara Timor Leste dan Indonesia hari ini menunjukkan bahwa diplomasi bisa lebih kuat daripada konflik, dan dunia melihat itu. Meskipun negara kecil, Timor Leste tidak takut menyuarakan pendapatnya di forum internasional. Mereka aktif dalam pertemuan regional dan global. Mereka membangun hubungan dengan negara-negara besar seperti Australia, Portugal, Jepang, Amerika Serikat,
hingga negara-negara di kawasan Pasifik. Timor Leste memahami satu hal penting. Jika ingin dihormati dunia, maka sebuah negara harus aktif berbicara dan terlibat dalam urusan internasional. Inilah yang kadang tidak dimiliki sebagian negara kecil lainnya. Ada negara yang hanya fokus pada urusan dalam negeri dan kurang aktif membangun pengaruh global. Tetapi Timor Leste justru bergerak sebaliknya. Mereka membangun jaringan internasional sejak awal kemerdekaan. Dan hasilnya mulai terlihat sekarang. Masuknya Timor Leste ke ASEAN menjadi salah satu bukti kekuatan diplomasi mereka. Karena untuk menjadi bagian dari ASEAN bukan perkara mudah. Dibutuhkan dukungan politik, hubungan regional yang baik, dan kepercayaan dari negara-negara anggota lainnya. Dan Timor Leste mampu mendapatkan dukungan itu. Ini menunjukkan bahwa diplomasi mereka bekerja. Meskipun prosesnya panjang, Timor Leste tetap sabar dan terus membangun komunikasi dengan negara-negara ASEAN. Mereka tidak menggunakan tekanan, tidak menggunakan ancaman, tetapi menggunakan pendekatan persahabatan dan kerjasama. Dan akhirnya banyak negara ASEAN mulai mendukung keanggotaan penuh Timor Leste. Ini adalah kemenangan diplomasi. Ada satu hal yang membuat diplomasi Timor Leste berbeda dibanding sebagian negara lain, yaitu kekuatan moral. Dunia melihat Timor Leste sebagai bangsa yang lahir dari perjuangan panjang. Itu menciptakan simpati internasional yang sangat besar. Ketika pemimpin Timor Leste berbicara tentang perdamaian, kemanusiaan, atau kerjasama internasional, dunia mendengarkan dengan rasa hormat. Karena mereka tahu bangsa ini pernah melewati masa sulit. Dan dari pengalaman itu, lahir sebuah identitas diplomatik yang kuat. Tidak semua negara memiliki kekuatan moral seperti ini. Beberapa negara mungkin lebih kaya, beberapa negara mungkin lebih maju secara ekonomi, tetapi belum tentu memiliki citra moral dan sejarah perjuangan yang dihormati dunia. Timor Leste juga menunjukkan kemampuan luar biasa dalam menjaga hubungan dengan banyak negara besar. Sekaligus, mereka memiliki hubungan dengan Australia, memiliki hubungan historis dengan Portugal, memiliki hubungan baik dengan Indonesia, juga membangun kerjasama dengan China dan Amerika Serikat. Ini bukan hal mudah, karena dalam geopolitik modern, banyak negara kecil terjebak memilih satu kubu tertentu. Tetapi Timor Leste mencoba menjaga keseimbangan. Mereka memahami bahwa diplomasi terbaik adalah menjaga persahabatan dengan semua pihak tanpa kehilangan kepentingan nasional. Inilah tanda kedewasaan diplomasi. Hari ini, dunia mulai melihat Timor Leste bukan hanya sebagai negara muda, tetapi sebagai negara yang memiliki potensi strategis. Letaknya penting di kawasan Asia Pasifik, memiliki sumber daya alam, memiliki posisi geopolitik yang menarik, dan yang paling penting, Timor Leste memiliki citra internasional yang cukup positif. Citra ini sangat penting dalam diplomasi, karena dalam hubungan internasional, reputasi sebuah negara bisa menentukan bagaimana dunia memperlakukannya. Dan perlahan, Timor Leste membangun reputasi sebagai negara yang damai, terbuka, dan aktif membangun kerjasama. Tentu saja, perjalanan diplomasi Timor Leste tidak selalu mudah. Masih ada tantangan besar. Ekonomi masih perlu diperkuat. Pembangunan masih terus berjalan. Infrastruktur masih berkembang, dan ketergantungan pada sektor tertentu masih menjadi perhatian. Tetapi justru di tengah keterbatasan itu, diplomasi Timor Leste tetap mampu bergerak maju. Ini menunjukkan bahwa kekuatan diplomasi tidak selalu ditentukan oleh kekayaan. Kadang, yang lebih penting adalah kualitas pemimpin, kemampuan komunikasi internasional, dan konsistensi membangun hubungan baik. Kedepan, Timor Leste memiliki peluang besar menjadi salah satu negara yang semakin berpengaruh di kawasan, apalagi jika generasi mudanya mulai aktif di dunia internasional, jika pendidikan meningkat, jika ekonomi semakin kuat, dan jika stabilitas politik tetap terjaga, maka diplomasi Timor Leste bisa menjadi lebih besar lagi. Karena dunia modern menghormati negara yang mampu menjaga perdamaian dan membangun hubungan internasional secara cerdas. Dan Timor Leste sedang menuju arah itu. Karena kekuatan sebuah negara tidak selalu diukur dari luas wilayah atau besarnya ekonomi. Kadang, kekuatan sejati datang dari kemampuan membangun kehormatan di mata dunia. Dan Timor Leste
telah menunjukkan itu. Negara kecil ini mampu membuat dunia mendengar suaranya, mampu membangun hubungan internasional, mampu mendapatkan penghormatan dari banyak negara. Dari perjuangan panjang, lahirlah diplomasi yang kuat. Hari ini Timor Leste perlahan membuktikan bahwa negara kecil pun bisa memiliki pengaruh besar jika memiliki keberanian, identitas, dan kepemimpinan yang kuat. Karena dalam dunia diplomasi, yang paling penting bukan siapa yang paling besar, tetapi siapa yang paling dihormati.